Well, so let's continue our lesson guys. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat ya. Dan di chapter keempat ini nanti kita akan belajar tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau agak unik teman-teman. Nama kalimatnya adalah inversion. Nah, inversion itu apa? Langsung saja ya, berarti kita bahas. Jadi inversion itu adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat itu urutannya biasanya adalah subjek predikat. Nah, di inversi ini nanti dibalik teman-teman. Jadi predikat itu pindah sebelumnya subjek atau beberapa bagian dari predikat itu pindah di sebelumnya subjek. Nah, sebenarnya kalimat inversi ini di dalam bahasa Inggris cukup umum ya, teman-teman. Sebenarnya cukup sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling sering itu biasanya di kalimat tanya. Jadi kalau orang Inggris atau mereka menggunakan bahasa Inggris itu menggunakan kalimat tanya, itu nanti subjek predikatnya dibalik gitu ya. Dan caranya menginversi atau membalik kalimat itu ada caranya. Jadi dilihat dulu predikatnya, teman-teman. Nah, kalau predikatnya hanya berupa to be yang berdiri sendiri atau kita nyebutnya linking verb ya, bukan auxiliary, teman-teman. Oke, jadi to be itu kalau dia berdiri sendiri, tidak ada kata kerja lain setelahnya, berarti dia adalah linking verb. Tapi kalau ada kata kerja setelahnya, entah itu verb ing atau verb 3, berarti to be-nya itu auxiliary. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kata kerjanya berupa to be yang berdiri sendiri atau tadi saya menyebutnya linking verb tadi ya. Kalau kita mau inversi atau kita balik posisi subjek predikat menjadi predikat subjek, tinggal kita langsung pindah saja tempatnya di sebelumnya subjek. Jadi kalau kalimat positifnya berbunyi Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping, nanti kalau dijadikan kalimat tanya jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Ditutup pakai tanda tanya. Nah, jadi ada predikat jatuh di sebelumnya subjek. Predikat dulu baru subjek. Nanti kalau diartikan, apakah Lukas Pacioli, Bapak Akuntansi dan Pembukuan? Seperti itu. Nah, tapi kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal, yaitu kata kerja yang tidak menggunakan auxiliary, entah itu verb 1, verb 2, atau verb SIS, maka tidak bisa dengan menggunakan cara ini, teman-teman. Ada caranya sendiri. Ya, terutama kalau verb tunggalnya itu dia adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, contohnya seperti ini. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Jadi Louis Braille itu yang menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, di situ ada subjek Louis Braille, predikatnya invented, ada objek Braille. Nah, yang mana predikatnya itu butuh objek, teman-teman. Ini tidak bisa kita langsung pindah ke sebelum subjek. Karena nanti subjeknya akan berubah menjadi objek. Ya, jadi kalau ada kata benda atau kata ganti yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, 80% dia akan berubah menjadi objek. Nah, jadi nanti kita kehilangan subjeknya, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti cara menginversinya, kita harus pisahkan dulu auxiliary dari dalamnya. Jadi sebenarnya di dalamnya kata kerja tunggal itu ada auxiliary yang melebur jadi satu, teman-teman. Nah, jadi di dalam verb 1 itu sebenarnya ada auxiliary do yang ketemu atau yang gabung dengan verb 1, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di dalamnya verb SIS itu sebenarnya juga ada peleburan dari auxiliary does dengan verb 1. Dan yang terakhir adalah kata kerja bentuk 2 atau verb 2 lampau ya. Nah, sebenarnya di dalamnya itu ada auxiliary did yang melebur dengan verb 1. Nah, jadi kalau kita mau inversi, nanti yang pindah di sebelumnya subjek gitu ya, itu adalah do, does, atau did-nya. Ketika kata kerjanya berupa kata kerja tunggal yang butuh objek seperti ini. Oke, nah jadi kalau Louis Braille invented Braille, ini kalau dijadikan kalimat tanya, jadinya, did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind? Question mark. Gitu ya, atau tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah Louis Braille menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kata kerja di predikat itu sudah berupa auxiliary verb yang terpisah, contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, ini was-nya itu to be tapi dia auxiliary ya, teman-teman, karena setelahnya ada verb 3 brought. Seperti itu. Nah, jadi like the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, karena di situ predikatnya sudah berupa
auxiliary verb, nanti kalau diinversi ya, yang dipindah nanti adalah auxiliary yang paling depan. Jadi auxiliary itu kadang lebih dari satu, teman-teman. Nah, nanti kalau auxiliary-nya lebih dari satu, teman-teman pindah yang paling depan saja, yang satu saja, yang paling depan, gitu ya. Nanti ke auxiliary yang lain itu tetap setelahnya subjek. Nah, tapi karena ini kebetulan auxiliary-nya cuma satu, ya sudah langsung pindah aja di depan gitu ya. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Tanda tanya. Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, itu tadi adalah caranya menginversi ya. Jadi dilihat dulu predikatnya berupa apa. Kalau to be langsung pindah nggak apa-apa. Kalau dia kata kerja tunggal yang butuh objek, maka harus dipisahkan dulu auxiliary dari dalamnya ya dengan verb satunya. Kemudian yang terakhir, kalau predikatnya sudah berupa auxiliary verb, cukup satu auxiliary yang paling depan saja yang dipindah sebelumnya subjek. Nah, tapi teman-teman, untuk inversi jenis kalimat tanya ini itu tidak dipakai di soal structure TOEFL. Ya, kenapa? Karena di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya. Gitu ya. Pasti akhiran soal itu tandanya titik, teman-teman nanti. Oke. Nah, jadi makanya saya kemarin sampaikan predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Gitu ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, terus kasus inversi di soal structure TOEFL itu kapan? Atau kapan kita membalik subjek predikat di soal structure TOEFL? Nah, jadi ada 5 penanda, sebenarnya 6 ya, teman-teman. Tapi yang keenam itu tidak pernah keluar di soal structure TOEFL yang asli dari ITS. Tapi kalau prediksi, kayaknya akhir-akhir ini saya lihat di SIMA UI, terus dan lain-lain itu ya, itu ternyata keluar, teman-teman gitu ya. Tapi saya baru tahunya juga baru-baru ini gitu. Padahal dulu ada 6 gitu ya, tapi saya hilangkan, ternyata keluar lagi seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi 5 itu adalah yang pertama ada there, yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat, ada juga negative adverb, keterangan yang maknanya negatif, komparatif, caranya kita bilang lebih dari, dan yang terakhir ada participle phrase, yaitu verb ing atau verb 3 yang agak panjang. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Kita mulai dulu dari there. Nah, jadi there itu sebenarnya kita biasa mengartikannya di sana. Dia adalah keterangan tempat, gitu ya. Dan keterangan tempat biasanya diletakkan di belakang. Contohnya, a big alligator lives there. Jadi seekor buaya besar atau aligator besar hidup di sana. Nah, di situ ada there. Ketika there ini kita pindah di paling depan sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi, teman-teman. Jadinya, there lives a big alligator. Nah, kebetulan karena live itu kata kerja yang tidak butuh objek, kalau mau langsung dipindah sebelumnya subjek nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Jadi there lives a big alligator. Predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a big alligator. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi untuk dari ini ada pengecualian, teman-teman. Kalau subjek, jadi untuk dari ini teman-teman harus perhatikan dulu subjeknya ya, apakah kata benda atau kata ganti. Karena kalau kata ganti, yaitu I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia yang nggak tahu cewek cowoknya gitu ya. Nah, itu nanti tidak perlu diinversi atau jangan diinversi walaupun ada there yang dipindah sebelumnya subjek tanpa koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Contohnya gini, I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika there ini kita pindah di depan sendiri sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, subjek predikat itu urutannya tetap. Subjek dulu baru predikat. Gitu ya. Jadinya there I work, bukan there work I atau there do I work ya, teman-teman. Jadi there I work sama kayak there you go, there he is, there it is, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi untuk there ada pengecualian. Kalau subjeknya Ayu Dewi she it, walaupun there pindah ke depan tanpa koma setelahnya jangan diinversi ya, teman-teman. Nah, kemudian penanda kedua yaitu keterangan tempat. Diingat-ingat teman-teman, keterangan tempat bukan keterangan waktu ya. Karena kalau keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Oke, jadi kalau ada keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu nanti akan menjadi penanda inversi. Nah, contoh yang urut dulu ya, yaitu a massive shark lives in that trench. Jadi
Seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, itu kan ada keterangan tempat di dalam palung itu, in that trench. Nah, kalau in that trench ini kita pindah sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka subjek tidak mau ketemu, teman-teman. Jadi diinversi. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Gitu ya. Jadi di dalam palung itu hiduplah seekor hiu besar. Kemudian penanda ketiga, nah penanda ketiga ini paling banyak, tapi ini paling sering keluar di soal structure TOEFL ITP yang asli dari ITS, teman-teman. Gitu ya. Nah, maksudnya keterangan yang maknanya negatif, misalnya ada seldom, barely, rarely, scarcely, hardly. Nah, itu artinya sama semua, yaitu jarang. Ya, jadi jarang itu dianggap sebagai keterangan yang negatif. Oke. Nah, kalau tempatnya misalnya di setelahnya subjek atau di tengah kalimat atau di akhir kalimat itu tidak jadi penanda inversi. Contohnya, I seldom have lunch at work. Nah, itu subjeknya dulu yaitu I, predikatnya setelahnya itu have. Ya, teman-teman. Nah, tapi kalau seldom ini karena dia dianggap sebagai keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek atau paling depan, terus nggak ada koma setelahnya, maka itu nanti jadi penanda inversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Jadi seldom dulu, baru auxiliary do, subjeknya I, kata kerja yang dijelaskan oleh auxiliary do tadi yaitu have, bab 1 ya. Kemudian objek yaitu lunch, keterangan at work. Seperti itu. Jadi seldom do I have lunch at work, itu bentuk inversi karena ada keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya. Nah, kemudian selain seldom, barely, dan lain-lain ini masih ada lagi, teman-teman. Nah, keterangan apapun, bisa in, bisa for, bisa at, bisa when, dan lain-lain, kalau ketambahan only itu dianggap sebagai negatif. Ya, diingat-ingat kalau ada keterangan, kok ditambahkan only itu jadi negatif, teman-teman. Little itu artinya sedikit, never tidak pernah, at no time itu kalau saya nggak salah artinya langsung ya, seketika gitu. Not once itu artinya tidak pernah gitu ya. Dan keterangan-keterangan ini kalau dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya maka dianggap maka negatif ya dan menjadi penanda inversi. Contoh teman-teman, ini yang urut dulu ya, yang tempatnya di belakang dulu, yang belum dipindah gitu. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa menemukan habitat alami dari polar bear atau beruang kutub gitu ya, hanya di Arktik saja. Nah, di situ ada only in the Arctic. Ketika kita pindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Harus diinversi ya. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, di situ subjek sama predikatnya itu kan kebalik. Ada auxiliary can sebelumnya subjek we. Seperti itu. Kenapa? Karena ada only in. Itu negatif, teman-teman. Seperti itu. Nah, berikutnya ada under no circumstances, ada juga on no condition, ada juga in no way, not only bla 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 but also, also-nya boleh hilang ya. Nah, ketika not only but also ini but-nya menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya sebelumnya nanti ada satu koma ya, teman-teman. Dan setelahnya but itu ada subjek predikat, berarti dia menghubungkan dua SP. Artinya sebelumnya but itu juga harus ada SP. Nah, ketika sebelumnya S itu kok ada not only atau ada not only di paling depan gitu ya, sebelumnya subjek, maka subjek predikat kita inversi. Gitu ya. Tapi kalau not only-nya itu terletak di setelahnya subjek, teman-teman ya, berarti jangan dimasukkan subjek predikat. Maksudnya jangan dimasukkan subjek lagi. Maksudnya nggak ada bentuk inversi berarti. Gitu ya, karena sudah ada subjek di depan sendiri. Seperti itu. Kemudian ada no sooner than. Nah, contohnya yang saya pakai adalah yang bagian paling atas ya, under no circumstances sama on no condition, teman-teman. Artinya sama, yaitu pokoknya jangan gitu ya. Nah, misalnya kalimat yang masih urut berbunyi, you should not open the box. Jadi kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, cuman di sini ada yang agak unik, teman-teman, yaitu not. Not itu kalau dia menjelaskan kata kerja di predikat, tidak bisa tanpa auxiliary dan letaknya pasti di setelah auxiliary seperti ini. Contoh kalau kita mau bilang, saya suka kamu, I like you.
ya kan? Tidak ada kata do-nya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita mau bilang saya tidak suka kamu, itu bilangnya bukan I not like you. Nah, bilangnya bukan I not like you seperti ini, teman-teman. Tapi dikasih do. Ya, jadi kalau predikat itu dinegatifkan atau ada not-nya, harus ada auxiliary untuk apa namanya? Menjelaskan not-nya ini. Atau not-nya itu nggak bisa langsung not like atau not apa gitu ya. Jadi harus ada auxiliary-nya. Makanya ditambahkan auxiliary. Jadinya I do not like you. Misalnya, teman-teman ya. Nah, di situ ada do dan not itu pasti jadi satu, teman-teman. Makanya bisa disingkat juga jadi don't. I don't like you misalkan. Gitu ya. Nah, kenapa kok ada do? Karena itu tadi, not itu kalau menjelaskan predikat harus ada auxiliary-nya dan selalu nempel jadi satu paket seperti ini. Nah, nanti kalau not itu kita pindah di depan, kan berarti otomatis should-nya itu kan ikut, teman-teman. Di sebelumnya not. Nanti jadi kalimat tanya. Jadi nggak bisa. Cara memindahkan not ini harus dicarikan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Gitu ya. Jadi kalau misalkan you should not open the box, mau kita inversi, notnya dipindah ke depan, carikan yang artinya sama. Boleh under no circumstances atau on no condition. Jadinya, under no circumstances should you open the box. Artinya sama, teman-teman. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, cuman kalau teman-teman perhatikan di situ ada susunan inversi ya, yaitu should dulu auxiliary, baru subjeknya yaitu you, baru diikuti verb yang dijelaskan oleh auxiliary yaitu open. Seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian barisan yang terakhir, teman-teman, kita punya nowhere. Nah, ini sering keluar di structure yang bagian kedua, di error analysis, teman-teman. Oke, bagian bab inversi juga, seperti itu. Kemudian not until, nah mirip kayak only in tadi ya. Jadi until itu adalah preposisi, teman-teman. Kalau sudah ada not-nya, itu nanti jadi negatif. Nah, jadi makanya disebut negative adverb nanti. Until apa gitu ya, jadi negative adverb. Kemudian no longer, itu juga negative adverb. Nah, yang terakhir ini adalah materi kita hari kedua tentang conjunction, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang notice di hari kedua kemarin ketika saya menjabarkan jenis-jenisnya fanboys itu apa aja, itu ya. Nah, nornya itu atau n-nya itu saya warnai beda, saya warnai biru sendiri, teman-teman. Padahal yang lain kalau nggak salah merah ya. Nah, kenapa kok nornya itu saya warnai biru sendiri? Karena di sini, teman-teman. Jadi conjunction fanboys yang nor itu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya wajib diinversi. Jadi subjek predikat, koma, nor predikat dulu baru subjek. Tapi yang bisa seperti ini hanya conjunction nor ya, teman-teman. Selain fanboys yang nor itu jangan diinversi. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, sorry, untuk contohnya maksud saya pakai yang not until karena itu juga cukup sering keluar di TOEFL structure, terutama bagian pertama ya. Contoh soalnya, contoh kalimatnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Jadi, barulah setelah abad ke-20, uh, Great Sphinx of Giza itu dipertunjukkan untuk publik, untuk umum, untuk dilihat secara umum seperti itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi ini jangan dihafal, boleh difoto, boleh di screenshot. Saran saya nanti setelah teman-teman selesai kelas, rekaman sudah dibagikan. Ketika ada waktu luang silahkan ditonton kembali sambil mencatat gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman latihan, buka catatan teman-teman latihan, itu nanti akan hafal sendiri seperti itu. Nah, kita lanjut ya, teman-teman, ke penanda inversi berikutnya, nomor 4. Nah, ini jarang kalau di TOEFL ITP yang dari ITS resmi itu jarang sekali, tapi pernah ya teman-teman tahun 2002 atau 2001 saya lupa. Jadi more than-nya itu kalau diikuti benda yang dibandingkan aja boleh. Contohnya gini teman-teman. Jupiter is much larger than our planet. Jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Jadi setelahnya than ada our planet. Gitu ya. Nah, setelahnya dan itu diikuti subjek predikat juga boleh. Jadi our planetnya itu jadi subjek, tinggal tambahkan predikat bisa. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet is.
Nah, itu juga boleh, teman-teman. Jadi setelahnya than itu diikuti subjek, kemudian predikat. Karena than itu juga bisa jadi conjunction, kelas katanya, gitu ya. Nah, setelahnya than ini, keunikannya, dia boleh subjek predikatnya itu kita inversi, kita balik. Nah, jadinya, Jupiter is much larger than is our planet. Nah, setelahnya than itu diikuti is dulu, baru subjeknya our planet. Seperti itu. Artinya sama semua, teman-teman. Gitu ya yang ini. Jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Seperti itu. Nah, kemudian penanda yang terakhir adalah verb ing atau verb 3 yang mana biasanya setelahnya itu ada tambah-tambahan agak panjang gitu ya. Kemudian nanti dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Nah, itu jadi penanda inversi. Contoh yang urut dulu, teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, di situ ada located sampai Nepal, itu kalau kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Nah, di situ predikat dulu yaitu is, baru subjeknya Himalaya. Gitu ya. Nah, verb ing juga sama, teman-teman. Contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, itu lying sampai Nepal kita pindah sebelumnya subjek Himalaya dan tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi maksud saya. Gitu ya, jadi dibalik teman-teman. Lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek ya. Ada 5 penanda kapan kita eh, membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, untuk contoh penerapannya di soal, kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, mungkin sambil kita pemanasan lagi ya, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Ada nggak teman-teman di soal kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada kira-kira yang mana? Masih ingat predikat itu bentuknya apa aja, teman-teman? Masih ingat nggak? Predikat itu bentuknya apa aja? Supaya lebih ini ya, lebih meyakinkan. Boleh buka, ya betul, verb satu misalnya, betul. Kemudian selain verb satu, verb SES, nice. Kemudian verb 2 dan juga auxiliary plus verb nice. Nah, berarti parking di situ itu predikat atau bukan? Bukan ya. Nice. Berarti di kalimat ini tidak ada predikatnya. Oke, berarti di sini kita harus carikan predikat karena kalimat itu wajib punya predikat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Ada nggak subjek, teman-teman, di sebelum titik-titik? Kalau ada yang mana? Jangan takut salah. Tidak ada juga. Betul ya. Jadi kita juga membutuhkan subjek juga. Nah, berarti kita harus carikan subjek predikat. Tapi jangan buru-buru, teman-teman. Kenapa jangan buru-buru? Karena subjek kok tempatnya nggak jelas seperti ini. Maksudnya nggak jelas itu hampir di akhir kalimat, teman-teman. Padahal subjek itu normalnya letaknya adalah di paling depan. Apalagi di sebelumnya subjeknya ini nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman harus cek dulu. Pastikan itu penanda inversi atau bukan. Karena kalau penanda inversi maka harus dibalik, gitu ya. Nah, kalau kita lihat on the second level of the parking lot itu kan kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, berarti itu keterangan tempat, teman-teman. Ketika ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka ini menjadi penanda inversi nomor 2. Jadi jangan cari yang subjek predikat, cari yang predikat dulu baru subjek. Berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, kita cek bareng ya. Ada jawaban alfa, ada jawaban bravo. Oke, kita cek aja satu-satu, teman-teman. Yang alfa
itu predikatnya adalah is. Betul. Nah, subjeknya yang mana, teman-teman? Empty itu kata sifat, artinya kosong. Nah, kata sifat tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek hanyalah kata benda atau kata ganti. Nah, berarti yang alfa tidak bisa jadi jawabannya karena nggak ada subjeknya. Kalimat harus ada subjek predikat, gitu ya. Bravo juga sama, ada predikat, tidak ada subjeknya. Berarti yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie memang ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuhnya yang inversi tadi, gitu ya, yang dibalik. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta. Predikat dulu yaitu are, baru subjeknya some empty stalls. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruangan kosong atau tempat kosong. Gitu ya. Gak apa-apa, ini baru contoh pertama, teman-teman. Sekarang kita ke contoh kedua. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada verb yang akhirannya ed. Nah, ini bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3 ya, teman-teman. Nah, tapi cara menentukannya itu nggak bisa menggunakan yang kita pelajari di hari ketiga kemarin. Loh kok gitu, Sir? Nah, karena ini masalahnya adalah di kata kerja stop, di kata kerja yang dipakai, teman-teman. Nah, dalam bahasa Inggris, satu kata kerja itu kadang memiliki dua arti yang transitif sama intransitif. Jadi memiliki arti yang butuh objek sama tidak butuh objek. Nah, stop itu bisa memiliki arti transitif atau butuh objek. Artinya nanti menghentikan. Gitu ya. Jadi menghentikan. Jadi menghentikan itu adalah kata kerja yang butuh objek. Itu bahasa Inggrisnya juga stop, teman-teman. Nah, tapi dia juga memiliki makna intransitif atau tidak membutuhkan objek. Gitu ya. Sorry, saya singkat I aja ya, teman-teman, eh, biar nggak bingung dengan it gitu. Jadi intransitif atau tidak butuh objek artinya yaitu berhenti. Nah, karena dia punya dua arti, kita nggak bisa menentukan apakah dia ini pasif atau aktif, apakah dia verb 2 atau verb 3 menggunakan cara yang kemarin. Gitu ya. Nah, terus bagaimana, Sir, cara menentukannya? Cara menentukannya kita mengikuti aturan secara grammar atau bentuk dari verb 2 dan verb 3. Verb 2, teman-teman, itu di dalam fungsinya hanya bisa menjadi predikat ya, dan dia tidak boleh dipakaikan auxiliary, nggak boleh dikasih auxiliary sebelumnya. Atau teman-teman boleh cek, di hari pertama kan kita sudah membahas tentang auxiliary ya. Nah, ada nggak jenis auxiliary yang ketemunya sama verb 2? Pasti nggak ada. Ya, jadi verb 2 sama verb SIS itu nggak boleh dipakaikan auxiliary sebelumnya, teman-teman. Sedangkan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat kecuali kalau sebelumnya ada auxiliary-nya. Jadi supaya verb 3 itu jadi predikat, sebelumnya harus dikasih auxiliary dulu. Gitu ya. Nah, berarti cara menentukannya, karena titik-titik ini nanti kita antara diisi auxiliary atau tidak. Nah, berarti kita cek pilihan A, B, C, D. Ada auxiliary-nya enggak, teman-teman? Yang alpha, di situ ada auxiliary will dari keluarga modal ya. Setelahnya ada auxiliary lagi B dari keluarganya to be. Yang Bravo juga sama, will be. Charlie juga sama, will be. Delta juga sama, will be. Nah, berarti semua ini ada auxiliary-nya. Otomatis ini tidak mungkin verb 2 karena verb 2 ini tidak bisa dipakaikan auxiliary. Gitu ya, berarti dia artinya adalah yang menghentikan, teman-teman. Oke, karena tidak ada objeknya gitu. Berarti dia pasif, dia verb 3. Seperti itu. Oke. Nah, otomatis nanti di sini kita carikan auxiliary supaya jadi predikat. Sekarang kita cari subjeknya. Sebelum titik-titik. Nah, di situ tidak ada kata benda lepas ya. Kata benda situations ini dia terikat oleh preposisi in menjadi keterangan. Nah, berarti kita juga butuh subjek. Tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek auxiliary. Kenapa? Karena sekali lagi, subjek kok letaknya bukan di paling depan kalimat, tapi hampir di belakang sendiri. Di tengah-tengah lah gitu ya. Dan sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali. Nah, maka teman-teman harus curiga ada apa dengan sebelum titik-titik ini. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, benar saja. Di situ ada only in, teman-teman. Ini yang saya sampaikan tadi di
penanda yang nomor tiga tadi. Ya, jadi ini adalah penanda inversi yaitu negatif adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Berarti jangan cari yang subjek auxiliary, tapi cari yang auxiliary terus diikuti subjek. Dan teman-teman harus ingat ya, auxiliary yang boleh dipindah sebelumnya subjek itu hanya satu auxiliary. Jadi auxiliary yang paling depan atau auxiliary nomor satu. Nggak boleh misalkan ada tiga auxiliary dipindah sebelumnya semuanya di sebelumnya subjek, nggak boleh. Jadi hanya satu saja auxiliary yang boleh dipindah sebelumnya subjek. Kalau ada auxiliary lagi nanti sisanya diletakkan di setelahnya subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti dari penjelasan saya barusan, kira-kira jawabannya berarti yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Nah, di situ ada auxiliary will. Oke, subjeknya adalah the printing process. Kemudian diikuti auxiliary lagi be. Baru diikuti verb 3 yaitu stop. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang alfa itu kan dua-duanya dipindah sebelumnya subjek. Nggak bisa, teman-teman ya. Jadi yang dipindah sebelum subjek satu aja. Oke. Kecuali kalau pakai there itu bisa. Kalau penanda inversinya itu pakainya there will be printing process itu bisa, teman-teman. Tapi karena dia bukan there, penanda inversinya, maka nggak bisa. Gitu ya. Nggak boleh dua-duanya auxiliary dipindah sebelumnya subjek seperti ini, nggak bisa. Kemudian kalau yang Bravo, nah ini ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi, tidak bisa. Kita butuhnya yang diinversi karena ada penanda inversi di situ. Gitu ya. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek dan predikatnya cuma satu, tidak bisa. Oke, pemborosan. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Jadi kalau diartikan, hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh terakhir. Nah, di contoh terakhir ini adalah lawan dari eh, apa namanya inversi. Jadi kalau menemukan kelas kata ini jangan diinversi, teman-teman. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Yaitu conjunction. Kalau teman-teman menemukan conjunction, setelahnya itu wajib urut subjek dulu baru predikat. Kecuali satu conjunction ya, teman-teman, yaitu nor. Kalau nor memang agak ini ya, agak bandel gitu ya. Dia beda sama conjunction yang lain. Jadi nor itu kalau dia menghubungkan dua SP, maka SP yang kedua dibalik atau diinversi. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi selain nor jangan diinversi. Harus urut maksud saya gitu ya. Jadi cari yang subjek dulu baru predikat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Jadi subjek dulu, baru predikat. Jangan menjawab yang alfa karena nanti jadi kalimat tanya, teman-teman. Why did he do it? Itu nggak boleh ditutup titik, tapi tanda tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL itu selalu ditutup titik. Nggak ada kalimat tanya. Gitu ya. Makanya nggak boleh setelah conjunction diinversi. Oke, teman-teman. Kalau yang Bravo kenapa? Itu juga dibalik ya, diinversi. Kita tidak butuh inversi. Oke, yang delta tidak ada subjeknya. Sedangkan di situ ada conjunction, satu subjek, satu predikat. Nah, kita butuh satu subjek predikat lagi. Sedangkan yang delta tidak ada subjek lagi. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan. Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita berlatih ya, teman-teman. Saya mute dulu kalau gitu. Seperti biasa, jangan takut salah. Teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab, ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Delta ya. Yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Oke. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ belum ada, teman-teman. Berarti di titik-titik kita harus carikan predikat, ya. Subjeknya juga belum ada ya. Berarti di sini kita membutuhkan subjek juga. Tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok terletak di tengah-tengah kalimat, sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman harus curiga ada apa. Nah, di situ on Maine's Atlantic Coastline, kalau diartikan kan di permukaan garis pantai Atlantiknya Maine, kota Maine gitu ya. Nah, itu berarti keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat dipindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi atau dibalik, teman-teman. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, kebetulan di soal itu predikat yang dipakai adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi kalau kita inversi bisa langsung kita pindah sebelumnya subjek kayak is tadi ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo tidak bisa karena tidak diinversi, kita butuh yang diinversi atau dibalik. Kalau yang Charlie di situ tidak ada subjeknya. The city of Portland itu ketambahan keterangan, sorry, ketambahan preposisi dia menjadi keterangan ya. Dan subjek apa kalimat itu membutuhkan subjek juga bukan hanya predikat. Kalau yang delta itu ketambahan penanda inversi lagi yaitu there. Keterangan tempat juga nanti jadi double keterangan tempatnya teman-teman. Yang satu sudah jelas, yang satu belum jelas. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca on Maine's Atlantic coastline lies the city of Portland, known for its rich marine biodiversity and important fisheries industry. Jadi di permukaan garis pantainya, sorry, garis pantai Atlantiknya Maine ada kota Portland yang terkenal akan keanekaragaman laut yang kaya dan industri perikanan yang penting. Seperti itu. Lanjut ke number 5. Silakan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Sudah lengkap. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada place ya. Subjeknya adalah it. Kemudian ada fanbase yang sebelumnya ada komanya. Berarti itu menandakan bahwa fanbase-nya itu menghubungkan dua SP. Nah, setelahnya sudah ada SP, berarti sebelumnya tadi harusnya ada SP satu lagi, teman-teman. Tapi belum ada. Gitu ya. Tapi teman-teman jangan buru-buru cari SP. Kenapa? Karena di sebelumnya titik-titik ada kata not only. Not only itu kalau dipindah sebelumnya subjek, itu menjadi penanda inversi. Nomor berapa? Nomor 3, yaitu negatif adverb, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, not only is DNA replication crucial for cell division, but it also plays a key role in the passing of genetic information. Jadi tidak hanya replikasi DNA atau pembelahan DNA ya kalau nggak salah, itu penting untuk pembelahan sel, tapi dia juga memainkan peran penting dalam menyalurkan atau meneruskan gitu ya informasi genetik seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Bravo, Charlie. Oke, tidak ada yang menjawab Delta ya. Berarti Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bareng. Di situ cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada kata reduces. Verb SES hanya bisa menjadi predikat. Nah, sebelumnya reduces itu ada fanboys yang mana dia harus menghubungkan yang sama, teman-teman. Kalau setelahnya ada predikat, maka sebelumnya itu juga harusnya ada verb SES sebagai predikat. Nah, tapi di situ belum ada. Berarti di sini nanti kita harus carikan predikat ya. Tapi kita cek dulu apakah sudah ada subjek. Ternyata sudah ada, yaitu solar energy. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan verb SES saja. Nah, kalau membutuhkan verb SES saja, tidak ada yang diinversi, teman-teman. Nah, jadi jangan terkecoh dengan not only-nya. Not only itu hanya menjadi penanda inversi ketika dipindah sebelumnya subjek. Ya, tapi kalau dia terletak di tengah-tengah kalimat seperti seharusnya, maka jangan ada susunan inversi karena pengertian inversi itu pembalikan subjek predikat, teman-teman. Dan di sini kalau kita masukkan predikat subjek nanti subjeknya double gitu ya. Makanya kita hanya membutuhkan predikat saja yang dihubungkan oleh fanboy but ini. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya. Yang alpha nggak bisa karena subjeknya double. Kita nggak butuh subjek lagi ya, teman-teman. Oke, kalau yang Charlie, nah sama, kita nggak butuh subjek lagi. Kalau yang Delta, nah ada conjunction, subjek dan predikat. Kalimat itu kalau mau ditambahkan CSP atau conjunction subjek predikat tidak apa-apa, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya kalimat itu sebelum ditambahkan CSP harus lengkap dulu. Nah, sedangkan ini masih ada yang hilang. Jadi kalau dimasukkan CSP ini tetap ada yang hilang ini nanti teman-teman. Satu predikat SIS lagi. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, solar energy not only provides a clean and renewable source of power, but also reduces dependence on fossil fuels. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan energi matahari tidak hanya menyediakan sebuah sumber tenaga yang terbarukan dan bersih, tapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Anissa, cara supaya kita mengetahui kalimat tersebut itu butuh kata inversi, maksudnya kata inversi butuh diinversi atau tidak gitu ya, butuh dibalik atau tidak. Itu gimana, Sir? Nah, yang kita pelajari hari ini tadi, Miss, ada 5 penanda. Jadi contohnya kalau ada there di depan sendiri. Contohnya tadi, there lives a big alligator. Gitu ya. Terus yang kedua, ketika ada keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya. Dan yang ketiga, ada keterangan yang maknanya negatif atau negative adverbs tadi. Contohnya not only, contohnya seldom, contohnya apalagi tadi ya. Banyak tadi ya yang saya tadi sarankan untuk teman-teman ditulis tadi atau di screenshot atau di foto tadi ya. Yang banyak tadi, teman-teman. Nah, kalau ada kata-kata itu dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi juga. Kemudian yang nomor 4, setelahnya then. Jadi more than, lebih dari. Itu setelahnya then boleh diinversi, boleh tidak. Dan yang terakhir ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang, dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Yang kita pelajari hari ini tadi, Miss. Jadi itu adalah penanda inversi atau kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Seperti itu. Atau nanti boleh di ini lagi ya, karena kan nggak mungkin kita mengulang kembali dari awal gitu ya. Jadi nanti mungkin boleh direview kembali videonya atau rekamannya. Kemudian saran saya ketika teman-teman sudah paham ditulis. Tapi kalau belum paham jangan ditulis. Tapi ditanyakan dulu. Sampai teman-teman sudah paham, barulah ditulis. Nah, nanti setelah teman-teman tulisan apa namanya? Pemahaman teman-teman itu ditulis, ketika mengerjakan latihan teman-teman sering-sering buka itu nanti untuk memperkuat ingatan atau apa ya supaya nggak hilang gitu teman-teman. Jadi latihan sambil dilihat itu nanti lama-lama akan hafal sendiri seperti itu. Gimana? Apakah menjawab, Miss Anissa? Karena memang agak banyak tadi ada 5. Tapi kalau yang paling sering keluar di soal structure TOEFL ya nomor 3 itu. Seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha. Oke, mari kita cek bersama. Jadi A, B, C gitu ya. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada. Nah, tapi kok subjek tempatnya bukan di paling depan, maka teman-teman harus cek di situ ada apa sebelumnya. Ternyata ada there, teman-teman. There itu adalah penanda inversi nomor satu. Jadi kalau there itu dipindah di paling depan atau di sebelumnya subjek, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Harus diinversi. Gitu ya. Nah, berarti kita carikan predikat. Nah, karena titik-titik sudah ada kata benda, yaitu over 7,000 known rare diseases, kata benda intinya di kata diseases ya. Nah, berarti di situ kita sudah punya subjek. Hanya diminta mencarikan predikatnya saja. Oke. Nah, cari A, B, C, D yang predikat saja, teman-teman. Antara alfa atau bravo. Charlie nggak bisa karena verb ing nggak bisa jadi predikat kalau tidak ada auxiliary sebelumnya. Apalagi yang delta tuh verb satu juga tidak bisa. Gitu ya. Nah, perbedaannya is sama are itu apa? Jadi is itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau cuma satu. Gitu ya. Misalnya, a teacher is. A student is. One cat is. Misalkan gitu. Tapi kalau banyak, misalkan many teachers are, gitu ya. Many students are. Many cats are, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat aja subjeknya jamak atau tunggal. Nah, subjeknya adalah over 7,000 known rare diseases. Kata benda itu kalau ditambahkan SIS dia menjadi jamak, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti karena subjeknya jamak atau banyak, maka predikatnya harus pakai yang are. Gitu ya, bukan pakai yang is. Oke, jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, there are over 7,000 known rare diseases worldwide. Jadi ada lebih dari 7.000 penyakit langka yang diketahui di seluruh dunia. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie dan juga Delta. Oke, kita cek antara Charlie atau Delta. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada occurs, verb SES. Subjeknya adalah vaporization. Nah, kemudian di sebelumnya atau di depan sendiri tadi itu ada conjunction. Nah, ini pun tanpa melihat ke belakang sebenarnya teman-teman sudah pasti dapat ya. Setelah conjunction itu tidak boleh diinversi. Oke, jadi conjunction contoh ketiga tadi teman-teman. Contohnya why tadi. Ya, jadi harus urut subjek dulu baru predikat. Tidak boleh diinversi. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah, nah di sini yang subjek dulu baru predikat ada dua, teman-teman. Antara Bravo atau Delta. Gitu ya. Kalau yang alfa nggak bisa tiba-tiba predikat, nggak ada subjeknya, atau ini diinversi nanti. Sedangkan conjunction itu setelahnya tidak boleh diinversi, teman-teman. Charlie juga sama gitu ya. Hanya penempatan headed-nya aja yang
dibalik gitu ya, teman-teman. Nah, jadi antara Bravo atau Delta. Nah, untuk mengetahui apakah Bravo atau Delta, teman-teman cari petunjuk lain di soal. Di setelah titik-titik itu petunjuk teman-teman, yaitu fanboys end. Fanboys itu harus menghubungkan yang sama, yang setara. Kalau setelahnya ada verb 3, maka sebelumnya juga harus ada verb 3 di predikat. Di biru yang paling dekat gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta, bukan yang alpha. Maksudnya bukan yang bravo. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, when a liquid is heated and boiled, vaporization occurs, converting the liquid into a gaseous state. Jadi kalau diartikan, ketika sejenis cairan itu dipanaskan dan dididihkan, proses vaporisasi terjadi yang mengubah cairan tersebut menjadi keadaan atau zat gas atau wujud gas. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Nah, untuk soal ini memang agak menjebak ya teman-teman. Tapi tenang aja, soal ini saya kasih bocoran ya teman-teman. Soal ini akan keluar cara mengerjakannya ya maksudnya. Jadi soal cara mengerjakannya ini nanti akan keluar di tes yang dari lembaga teman-teman. Gitu ya, karena saya punya soalnya gitu. Makanya di awal saya menawari teman-teman kalau selalu hadir saya kasih reward pembahasan tes plek sama gitu teman-teman. Nah, jadi soal pola ini keluar di tes yang dari lembaga. Caranya sama sebenarnya ya, cari predikat dulu di situ belum ada. Nah, subjeknya juga belum ada. Berarti di sini kita harus carikan subjek predikat, tapi jangan buru-buru. Karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, sebelumnya nggak ada koma, nggak ada conjunction. Berarti teman-teman cek apa di situ. Nah, in the eastern part of Texas itu adalah keterangan tempat. Karena kalau diartikan di bagian timurnya Texas, ya kan? Berarti itu keterangan tempat, teman-teman. Keterangan tempat kalau dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka menandakan bahwa dia penanda inversi. Nah, jadi kita carikan predikat dan subjek setelahnya. Nah, cuman di sini yang menjadi masalah adalah teman-teman dikasih fanboys end, ya. Yang mana fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Jadi di jawaban nanti cari yang paling belakang itu adalah subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha, are finding itu dia auxiliary verb, tapi verbnya itu ing. Jadi dia sedang mencari, berarti ini objek, teman-teman, bukan subjek. Jadi ada predikat, tidak ada subjek, ini objeknya. Ya, karena kata kerjanya aktif dan dia kata kerja yang butuh objek. Find itu kan artinya mencari atau menemukan gitu ya, teman-teman. Nah, berarti ini adalah objeknya. Berarti ini nanti jadi objek juga, artinya kita kehilangan subjek yang alpha tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, ini tidak diinversi. Found itu verb 3 ya, teman-teman. Jadi dia adalah kata sifat menjelaskan kata benda forest. Nah, predikatnya adalah at. Nah, jadi yang Bravo nggak bisa karena tidak diinversi. Gitu ya. Kalau yang Charlie, di situ ada are, auxiliary, verbnya adalah found. Nah, sebenarnya cara menginversi secara umum adalah yang Charlie. Ya, jadi auxiliary verb, kemudian subjeknya itu di tengah-tengah gini, teman-teman. Cuman karena di soal itu ada fanboys and ini loh, yang harus menghubungkan dua yang sama, nggak boleh subjek kita tutup sekaligus sama predikat nggak boleh. Karena ini nanti nggak jelas fungsinya sebagai apa dan fanboys ini menghubungkan apa tidak sama teman, tidak setara, gitu ya. Nah maka yang Charlie tidak bisa. Tapi kalau misalnya secara umum nggak ada N sampai Rolling Hills, intinya nggak ada ini, berarti jawabannya Charlie gitu ya. Tapi gara-gara ada N ini loh teman-teman, jadi nggak bisa yang Charlie. Karena nggak boleh subjeknya ditutup, nggak boleh. Karena ada subjek lagi. Kecuali kalau font itu kita found ini ya, maaf. Itu kita pindah di paling belakang, di setelahnya Hills itu nggak apa-apa malahan.
Karena subjek dan subjek baru found gitu ya. Nah, tapi karena dipisah nggak bisa. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ ada kata kerja pasif, are found, to be verb 3. Nah, pasif itu kan nggak boleh punya objek, teman-teman. Ya kan? Nah, makanya ini bukan objek, tapi ini adalah subjek. Gitu ya. Jadi kalau kata pasif itu kan nggak boleh punya objek ya. Nah, kok setelahnya ada kata benda, berarti itu adalah subjek. Seperti ini. Oke, jadi in the eastern part of Texas are found vast pine forests and rolling hills. Jadi kalau diartikan di bagian timurnya Texas ditemukan hutan-hutan pinus yang luas dan bukit-bukit yang berjejeran atau berdiri atau intinya banyak bukit-bukit seperti itu. Terakhir nomor 10 caranya sama ya. Dicoba dulu jangan takut benar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Nah, soal ini tuh sebenarnya sama plek, teman-teman, dengan soal sebelumnya tadi. Cuman kata-katanya aja yang berbeda gitu ya. Nah, sama nanti di tes itu juga cara mengerjakannya juga sama, cuman kata-katanya yang berbeda. Seperti itu. Caranya sama, cari predikat dulu, di situ belum ada ya. Subjeknya juga belum ada. Nah, jadi kita, sorry, maaf teman-teman kepencet. Subjeknya juga belum ada, jadi tugas kita mencarikan subjek predikat, tapi jangan buru-buru karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat. Sebelumnya nggak ada conjunction, sebelumnya nggak ada koma, maka teman-teman harus cek. Siapa tahu itu penanda inversi. Dan benar saja, in the northern part of Nevada, itu kalau diartikan di bagian utaranya Nevada, nah berarti itu penanda inversi, teman-teman. Ya, carikan yang inversi. Nah, cari predikat dulu baru subjek gitu ya. Dan karena di situ ada fanboys and, maka cari yang ditutup oleh subjek. Artinya di belakang sendiri di jawaban nanti harus subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alfa, itu aktif, kata kerja aktif, dia butuh objek, maka eh, vast desert di sini ini adalah objek, bukan subjek. Artinya kita nanti kalau pilih yang alfa kehilangan subjek. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, di situ ada are found pasif tidak boleh punya objek, ya. Nah, berarti ini adalah subjek, jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie, di situ ada auxiliary are, subject vast deserts, verbnya adalah found. Nah, ini inversi kalau subjeknya cuma satu aja, kalau vast deserts aja. Masalahnya adalah di setelah titik-titik ada fanboys yang menghubungkan dua subjek. Jadi di sebelumnya N itu harus ada subjek, bukan predikat. Gitu ya. Jadi yang Charlie tidak bisa. Oke. Nah, jadi kalau yang delta itu subjek predikat tidak diinversi ya, teman-teman. Jadi nggak bisa. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, in the northern part of Nevada are found vast deserts and important mining sites. Jadi kalau diartikan di bagian utaranya Nevada ditemukan gurun-gurun yang luas dan situs-situs pertambangan yang penting. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek, teman-teman. Sambil saya absen, kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman sebentar. Nah, teman-teman boleh unmute, boleh ditanyakan ya sambil saya absen, teman-teman. Oke, sudah selesai. Saya absen. Dan apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Mr. Adia. Mr. apa bedanya sama soal yang ada and, terus sebentar, and terus bold and heated tadi ya? Oh ini ya. Bedanya adalah di soal yang bold and heated ada conjunction when.
conjunction itu materi kita hari kedua ya, setelahnya wajib tidak boleh diinversi alias harus urut. Gitu ya. Jadi when liquid is heated and boiled, sorry, maaf, gitu ya, sorry teman-teman. Jadi when itu kan conjunction teman-teman. Conjunction itu di dalam kalimat maka subjek predikat harus lebih dari satu dan subjek predikat, jangan predikat subjek, gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi bedanya dengan yang nomor 8, kenapa nomor 8 tidak diinversi? Karena dia pakainya conjunction. Oke, sama kayak contoh yang ketiga tadi, yang ini teman-teman. Nah, kenapa jawabannya kok Charlie? Karena ada conjunction Y. Setelahnya tidak boleh diinversi alias harus urut. Subjek dulu baru predikat. Subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Yang rolling mining disetarain verb ing kok salah. Oh, maksudnya yang bagian N-nya ya. Maksudnya kok beda. Sebentar. Eh, rolling sama mining. Rolling sama mining. Sebentar. Oh, yang ini ya. Rolling itu kata sifat artinya apa ya? Yang menggulung-gulung. Jadi dia menjelaskan kata benda hillsnya, teman-teman. Bukit-bukit yang menggulung. Maksudnya menggulung itu ada banyak gitu. Jadi yang kalau kita lihat bukit bertetangga, bukitnya kan banyak gitu ya. Jadi kayak tanahnya itu kayak seolah-olah apa, teman-teman? Bergelombang lah gitu. Jadi bukit-bukit yang menggelombang, yang bergelombang. Seperti itu. Gitu ya. Terus kenapa kok tidak eh, ada verb ing sebelumnya? Nah, karena sebelumnya itu kata sifatnya itu menggunakan yang bukan verb ing, pakainya vast, artinya luas. Nah, rolling artinya banyak, maksudnya bergulung-gulung, bertemu apa ya? Jadi kalau bukit banyak itu kan kayak gini-gini ya, teman-teman. Jadi kayak eh, gerakan menggulung lah, menggulung, menggulung, menggulung. Jadi kayak bentuknya maksudnya seperti itu. Makanya dibilang rolling. Jadi tapi dua-duanya kata sifat teman-teman ya. Vast itu kalau kita cek di kamus, dia adalah kata sifat. Sebentar kita buka kamus dulu. Nah kalau teman-teman pengen ngecek pronunciation atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris bisa pakai Youglist ini. Nah tapi kita fokus ke ini dulu ya teman-teman. Kita cari kata vast. Sorry. Nah vast itu adalah kata sifat. Ya artinya huge sinonimnya. Kalau ada SJN itu maksudnya sinonim. Persamaan kata. Jadi vast itu adalah besar atau luas, kata sifat. Nah, sekarang kita cari kata rolling. Nah, kalau teman-teman lihat, rolling itu juga kata sifat. Nah, contohnya, rolling hills have many long gentle slopes. Jadi memiliki lereng-lereng yang tidak terlalu curam, yang panjang, gitu ya. Jadi bisa dibilang gimana ya? Bukit yang em, apa bahasa saya, teman-teman? Yang landai, seperti itu. Bukit yang landai, seperti itu. Gitu ya. Jadi sama-sama kata sifat, cuman memang kata apa? Teman-teman jangan terjebak yang ada ing-ingnya ya. Tidak semua yang ing itu adalah verb. Oke, tidak semua yang ing itu adalah gerund. Gitu ya. Jadi memang harus sering cek di kamus. Oke, teman-teman? Seperti itu. Gimana, Mister? Apakah menjawab pertanyaannya? Atau kalau misalkan ada yang belum terjawab, boleh di bagian mana yang belum terjawab, Mister? Karena saya takutnya salah memahami pertanyaan teman-teman. Saya takutnya gitu, teman-teman. Atau sambil kita menjawab soal yang lain ya. Dari Mister Andika, nomor 4, sorry. Oh, maksudnya yang benar hanya 4, Mister, hari ini. Tidak apa-apa, teman-teman. Saya dulu masih ingat dari 40 soal cuman benar 2 itu juga pernah. Beneran, teman-teman. Saya dulu waktu di tahun 2011, saya masih belajar di salah satu kursusan di kampus Inggris namanya BEC, gitu ya. Dan sekarang apa namanya? Kursusannya masih ada. Eh, apa namanya? Benarnya saya dulu tuh dari 40 soal itu cuma benar 2 kalau nggak salah. Nggak apa-apa, karena memang bertahap gitu ya, maksudnya step by step. Dan dulu pun saya juga nggak tahu TOEFL itu apa, buat apa gitu, karena memang ikut kursus saja gitu, disuruh kursus orang tua tinggal kursus gitu. Seperti itu. Jadi 4 itu menurut saya sudah bagus banget, sudah lumayan lah gitu, tinggal dikembangkan lagi. Seperti itu.
Sir, berarti jika ada conjunction which, when, who, what, subjek, dan predikat tidak boleh diinversi, jawabannya tidak ada yang boleh. Conjunction itu nggak boleh ada yang dibalik, teman-teman. Oke, walaupun ada pengecualian, nanti di hari ke-10 kita akan belajar penggunaan conjunction who, conjunction which, conjunction what. Kalau conjunction when, itu wajib subjek predikat harus ada setelahnya. Oke, sedangkan who, which, sama what itu sebenarnya bukan tidak ada subjeknya, teman-teman. Tapi subjek itu bisa lebur jadi satu sama conjunction. Tapi nanti dulu ya, teman-teman. Jangan semua langsung kita bahas dalam satu hari. Nanti teman-teman bingung. Intinya untuk sementara, yang perlu teman-teman pahami dari conjunction adalah setelah conjunction itu wajib ada subjek dan predikatnya. Untuk sementara di situ dulu. Oke, dan kalau teman-teman menemukan ini sering sekali keluar di pilihan ganda ya, teman-teman di soal structure TOEFL, when itu langsung diikuti oleh predikat, when is misalnya, when has misalnya, itu jangan dipilih. Kenapa? Karena pasti salah gitu ya. Kecuali kalau di soal bagian kedua, structure bagian kedua itu teman-teman memang disuruh mencari yang salah. Jadi di antara 4 yang digarisbawahi yang salah yang mana? Kalau menemukan when kok diikuti predikat, jadi pilih itu. Karena itu salah, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, berarti kalau dijawab finding salahnya apa ya, Mister? Oh, maksudnya soal yang tadi ya. Sebentar. Kalau misalkan maksudnya finding yang ini ya, Mister, yang alpha ini. Iya, yang alpha. Oke. Sekarang gini, are finding ini adalah predikat. Ya kan? Iya nggak, Mister? Nah, Fast Pine Forest itu adalah objeknya. Karena find itu artinya mencari atau menemukan. Ya kan? Nah, kalau saya bilang ke Mister Adia misalkan, eh, kemarin saya menemukan kalimat yang saya sampaikan itu sudah lengkap atau belum? Belum ya? Pasti nanti ada pertanyaan, menemukan apa? Nah, jadi menemukan kata find itu dia adalah kata kerja yang transitif atau butuh objek. Jadi ketika dia aktif, nah di sini kan to be diikuti verb ing. To be diikuti verb ing itu aktif, teman-teman. Ya, jadi dia artinya sedang menemukan atau sedang mencari lah lebih enaknya kalau diartikan. Nah, berarti ini adalah objek. Nah, kalau ini objek, berarti ini juga objek adjective noun-nya ini. Nah, sekarang subjeknya kalimat ini yang mana jadinya? Pertanyaan saya di situ. Kalau yang alpha. Dapat nggak, Mister? Karena kalau kenapa jawabannya tadi yang delta, are found, bedanya dengan are finding. Are finding itu aktif, sedang mencari. Sedangkan are found, ditemukan. Gitu ya. Nah, berarti dia adalah pasif, tidak boleh punya objek. Berarti kata benda di setelahnya ini bukan objek, tapi dia adalah subjek. Nah, setelahnya fanboys itu, karena fanboys harus menghubungkan dua yang sama ya. Karena ini subjek, ini juga subjek. Nah, jadi kalimatnya punya subjek. Kalau kita pilih yang alfa, tidak ada subjeknya. Kalimat tidak boleh, teman-teman, tidak memiliki subjek. Ya, harus ada subjek, harus ada predikat. Materi kita hari pertama. Seperti itu. Gimana, Mister? Dapat nggak maksud saya? Oke, nah dapat ya. Jadi bentuk kata kerja itu menentukan makna dan penggunaan. Nah, itu adalah fungsi grammar kalau dalam bahasa Inggris. Maka menurut saya, grammarnya bahasa Inggris itu menurut saya ya, teman-teman, itu lebih mudah daripada grammarnya bahasa Indonesia yang kita tuh terlalu bebas gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak ada kayak aturan fixnya itu nggak ada seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggris karena bentuk itu menentukan makna, itu jadi enak kita bisa menganalogi, bisa melogikakan atau melogiskan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Silakan ditanyakan, teman-teman. Aman ya sepertinya. Atau nanti ketika teman-teman latihan, pasti menemukan teman-teman yang bingung atau yang butuh konfirmasi lagi misalnya. Dan itu pasti ngulang-ngulang. Misalkan Mister Adia nanti ketika tes menemukan atau ketika latihan menemukan soal seperti ini lagi, pasti ada tambahan gitu. Kayak misalkan bingung lagi apa. Atau kalau nggak gitu sama untuk apa namanya konfirmasi. Nggak apa-apa, tanyakan aja lewat Japri. Gitu ya. Nanti ketika saya selesai kelas privat saya atau kelas yang lain, nanti pasti akan saya jawab seperti itu.
Betul. Jadi saran saya mohon teman-teman kalau ada waktu luang hajar latihannya. Ya, kalau kurang bilang aja nanti saya buatkan lagi seperti itu. Aman, Sir. Besok pas libur kerja latihan ulang di hari pertama. Semangat, teman-teman ya. Dan kalau ada butuh apa-apa, sekali lagi jangan sungkan-sungkan untuk japri saya. Oke, nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Oke. Dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.